Selamat pagi pemirsa, kami buka informasi pagi ini untuk Anda dari Kediri, Jawa Timur. Kebakaran melanda bangunan MTS Negeri 1 Kota Kediri, Jawa Timur pada Jumat malam. Kebakaran menghanguskan kantor pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, serta ruang tata usaha dan ruang kepala madrasah yang berada di area yang sama juga turut terdampak. Kebakaran pertama kali diketahui di waktu petang ketika muncul percikan api dari area kantor. Mengetahui adanya kebakaran, pihak madrasah segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, namun petugas juga terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan sumber api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ada Reza Baluel dan Adi Kumala. Hari ini menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Gimana kabarnya Reza? Saya kabarnya baik, malah jadi mungkin awalnya saya harus kasih perhatian dulu kepada pemirsa. Kenapa tuh? Yang ingin beraktivitas di pagi ini begitu ya, harus menghindari lokasi-lokasi karena ada beberapa titik jalan yang ditutup begitu ya, karena terjadi adanya Jakarta International Marathon di hari Sabtu dan juga Minggu ini gitu ya. Jadi selama 2 hari ada beberapa jalan yang harus Anda perhatikan karena harus putar balik terlebih dahulu begitu. Kita ucapkan semangat juga kasih untuk semangat para buat yang ikut ya. Pelari hari ini begitu ya. Kapan ikut Reza? Niatnya mau hari ini tapi karena kerja begitu, mungkin saya ikut lagi tahun depan. Oke, mudah-mudahan tahun depan bisa jadi peserta ya. Kita juga membahas begitu ya, apa saja hari ini yang menjadi bahasan kita malah. Iya, selain kita membahas bagaimana update terkait Amerika Serikat yang mengklaim bahwa akhirnya Iran ini sepakat berdamai, meskipun seolah-olah klaim ini sepertinya sepihak ya, karena belum ada pernyataan resmi dari Iran. Kita juga akan mengabarkan informasi-informasi lainnya, diantaranya adalah penetapan tersangka baru dari kasus korupsi MBG, kemudian dari kasus korupsi BPK. Tapi kenapa ya diumumkannya kemarin? Ya, kita langsung mulai aja ya. Waktunya mungkin tepat kemarin ya. Ini kita ada informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai kebakaran hebat yang juga menghanguskan ada bangunan SD Negeri 14 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Beruntung pemirsa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena memang kebakaran terjadi saat seluruh siswa telah pulang ke rumah masing-masing. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan sekolah SD Negeri 14 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung pada Jumat siang. Sebanyak 3 ruang kelas hangus terbakar. Menerima laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kebakaran terjadi aktivitas belajar telah selesai. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak terkait. Pasca insiden, Disdikbud Tulang Bawang Barat bergerak cepat menyiapkan skema pembelajaran darurat agar proses pendidikan siswa tidak terganggu. Detik-detik mencekam terekam CCTV saat seorang lansia nyaris diculik di Penjaringan, Jakarta Utara. Kakek berusia 70 tahun tersebut melawan hingga pelaku panik dan melarikan diri. Iya, rekaman CCTV ini memang sempat viral di media sosial dan juga banyak dibicarakan orang ya. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana dalam video tersebut terlihat percobaan penculikan yang dilakukan terhadap korban berinisial GH berusia 70 tahun di kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu mobil terlihat membuntuti korban yang sedang melakukan olahraga pagi di sekitar rumahnya. Tidak lama pelaku turun berusaha untuk menarik paksa korban untuk dimasukkan ke dalam mobil. Keduanya memang terlihat sempat bergulat hingga terjatuh. Korban pun terus melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku panik dan kembali ke mobil serta kabur dari lokasi. Polisi kini menyelidiki kasus percobaan penculikan ini. Semua bukti termasuk rekaman CCTV telah dikumpulkan untuk mengetahui identitas dan motif dari pelaku. Harapannya bisa segera diidentifikasi ya penculik karena kendaraan maupun pelakunya ini terekam kamera pengawas dengan jelas. Betul, ini sebenarnya dengan gampang bisa diungkap malah. Ketika masuki komplek elit terutama di Pantai Indah Kapuk, pasti Anda masuk ke daerah sana, dimintai identitas terlebih dahulu ketika Anda bukan orang yang tinggal di kawasan tersebut. Jadi dengan
bermodalkan CCTV tadi, ada nomor polisi, ini semua bisa terlacak dengan cepat sekali. Iya, mudah-mudahan identitasnya tidak palsu ya, seperti juga alamat palsu. Tuh. Lagunya Ayu Ting Ting. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa, ada 6 tahanan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang kabur saat hendak menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Aksi tersebut akhirnya terekam kamera dashboard mobil dan menghebohkan warga sekitar. Ya, ini adalah rekaman kamera dashboard mobil yang memperlihatkan detik-detik 6 tahanan Kejaksaan Negeri Pekanbaru melarikan diri saat tiba di kawasan Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau. Peristiwa terjadi saat para tahanan diangkut menggunakan mobil tahanan untuk menjalani agenda persidangan. Namun, sesaat setelah turun dari kendaraan, para tahanan secara tiba-tiba berlari ke berbagai arah dan berhasil melepaskan diri dari pengawalan petugas. Aksi pelarian tersebut membuat panik dan menghebohkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengadilan. Hingga kini aparat kepolisian bersama pihak terkait masih melakukan pengejaran dan penyisiran untuk menangkap kembali ke-6 tahanan yang melarikan diri tersebut. Dari Pekanbaru kita bergeser ke Makassar, pemirsa. Aksi spesialis pembobol rumah mewah yang beraksi selama 8 tahun dan akhirnya berakhir. Polda Sulsel membekuk pelaku sudah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Iya, dalam rekaman CCTV yang kami tampilkan, pelaku spesialis pembobol rumah mewah beraksi seperti ninja dengan menggunakan jas hujan dan helm berwarna hitam. Pelaku membawa kabur berangkas dan sejumlah barang berharga milik seorang YouTuber di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku juga beraksi membobol rumah seorang pendeta di Toraja Utara. Setelah buron, akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan. Menurut keterangan, pelaku memang sudah beraksi sejak tahun 2018 dan sudah ada 33 TKP yang tersebar di Kabupaten Sulawesi Selatan yang sudah didatangi oleh pelaku. Dari aksinya, pelaku mengambil emas batangan, perhiasan, uang tunai, hingga dokumen penting, termasuk malah sertifikat tanah dan juga rumah diambil. Jadi selama 8 tahun beraksi, total kerugian yang dihasilkan oleh korban mencapai 4,6 miliar rupiah. Semua jenis harta diambil ya, mulai dari emas hingga sertifikat. Yang cukup menarik adalah dia bisa memetakan yang mana rumah mewah, rumah YouTuber. Ya, berarti emang sudah dipelajari terlebih dahulu Ya. target-targetnya. Kita bergeser pemirsa ke Jawa Timur. Ke Medan maksud saya ya. Jadi ada aparat Polrestabes Medan yang menggagalkan pengiriman 20 kg sabu dari sindikat narkoba. Petugas kepolisian sempat terlibat kejar-kejaran dengan mobil pelaku di Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa atau Bel Merah hingga Jalan Tol Medan Binjai. Usai dapat diberhentikan, petugas kemudian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti sabu yang sudah dikemas. Sabu sebanyak 20 kg ini didatangkan dari Malaysia melalui perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan rencananya akan dibawa ke Provinsi Aceh. Berapa? Sekarang 5 atau 10 gitu katanya. Ada gila kau. Ini ada informasi yang viral di media sosial, pemirsa. Aksi sekelompok pemotor yang konvoi dengan membawa senjata tajam di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung. Iya, ini harus jadi perhatian ya, karena kalau kita lihat informasi selama sepekan terakhir, ini banyak sekali aksi konvoi, orang-orang menggunakan motor, menggunakan senjata tajam juga. Semoga jadi perhatian ya dari pihak kepolisian. Kami hadirkan videonya untuk Anda pemirsa. Dalam rekaman tersebut ada sejumlah remaja yang berkendara menggunakan motor, mengacungkan senjata jenis kelewang atau celurit saat melaju di jalanan. Aksi ini memicu kekhawatiran dari warga. Berbekal dari video viral yang beredar dan juga laporan dari masyarakat, polisi akhirnya berhasil mengamankan para pelaku beserta senjata tajam yang disinyalir akan digunakan untuk tawuran. Polisi juga masih mendalami dan melakukan pemeriksaan serta memanggil orang tua para pelaku yang rata-rata masih berusia remaja.
Kita ke Jakarta, pemirsa. Model sekaligus selebritas Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Travel. Paula diperiksa sebagai saksi dan mengaku menjawab 30 pertanyaan terkait dengan kerjasama dengan Biro Umroh tersebut. Paula menegaskan dirinya tidak berhubungan langsung dengan Hanania Group, melainkan melalui pihak ketiga yang mengajaknya terlibat dalam program televisi yang melakukan kegiatan umroh pada tahun lalu. Menurut Paula, keberangkatannya ke Tanah Suci pada September 2024 dilakukan dalam kapasitas sebagai talent dan narasumber sebuah program televisi swasta. Sedangkan kerjasama dengan Hanania Group disebut menjadi urusan pihak program televisi tersebut. Dalam pemeriksaan, Paula mengaku bersikap kooperatif dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik, termasuk kontrak kerjasama, foto, dan berkas lain yang dinilai dapat membantu pengungkapan perkara. Nah, selain Paula, beberapa public figure lainnya juga datang ya selama beberapa hari terakhir memenuhi panggilan penyidik dari Polda. Banyak kemudian harus terlibat menjadi saksi ya untuk kasus ini. Tapi tadi Paula Verhoeven milih Reza loh. Mirip dari mana? Bajunya hitam-hitam. Kalau ngomongin baju hitam-hitam kayaknya perjalanan di Jakarta juga banyak sekali hari ini dan juga kemarin ya. Baik, kita akan kembali usai jeda pemirsa. Kami akan hadirkan informasi lainnya, diantaranya Kejaksaan Agung menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan menjamin ketersediaan stok nasional. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax didasarkan pada dinamika ekonomi global. Sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ya, semoga seperti yang disampaikan Pak Dirut ya, memang tidak ada kenaikan di BBM non-subsidi, tapi mudah-mudahan warga yang berhak... BBM subsidi tidak dinaikkan, non-subsidi sudah naik sampai hampir Rp4.000 per liter loh malah. Iya, harapannya di lapangan jangan sampai tidak naik tetapi tidak bisa ditemukan. Itu dia, jangan sampai ada kelangkaan, udah janji tadi Pak Dirut ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan 1 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional. Iya, 1 tersangka baru tersebut pemirsa berasal dari pihak swasta berinisial AYS alias Asep Yusuf Somatri. Tersangka diketahui merupakan orang kepercayaan dari ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditahan. Dalam melancarkan aksinya, AYS diduga mendapatkan akses khusus dari Sony untuk mengintervensi tim verifikator mitra program MBG. Digunakan untuk mengatur sedemikian rupa titik satuan pelayanan pemenuhan gizi sehingga bisa membatalkan pendaftaran mitra yang sah dan mengatur jalannya proyek demi meraih keuntungan pribadi. Setelah berhasil mengatur titik SPPG tersebut, tersangka AYS kemudian menyetorkan sejumlah uang imbalan kepada Sony Sonjaya.
Ini kabar baik ya, ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini. Ya. Namun memang dipertanyakan kenapa baru kemarin diumumkan ya, malah ya. Waktu yang tepat kalau kata Reza. Ya, kita ke kabar berikutnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menetapkan ada 5 orang tersangka, pemirsa, dalam kasus dugaan suap terkait dengan audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Utara. Sumatera Selatan maksud saya. Ya. Salah satu tersangkanya adalah Bupati Muara Enim Edison. Sementara 4 tersangka lainnya yakni Agus Dewanggara atau Angga selaku pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN pengendali teknis di BPK, Vika selaku Direktur PT Millennium Solusi Abadi, serta Kori Erin Hardi selaku Marketing PT Millennium Solusi Abadi. Bupati Muara Enim Edison sebelumnya juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini. Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan PBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya, yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan. Ya, pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan terus berjalan demi kebaikan, kemakmuran, dan kemajuan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan Hashim S. Joyo Hadikusumo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GKIRA di Jakarta. Ya, ratusan kader Gerakan Kristiani Indonesia Raya resmi menggelar Rakernas mengangkat fokus utama yang strategis yaitu transformasi ekonomi nasional dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya membahas mengenai agenda internal dan juga strategi ekonomi, acara ini juga dirangkai dengan pengukuhan resmi pimpinan pusat GKIRA oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Acara juga turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, diantaranya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet. Sudah menawarkan program yang diterima oleh Presiden oleh rakyat Indonesia. Program yang sudah ditawarkan waktu pemilu dan pilpres 2024 adalah antara lain program MBG, makanan bergizi gratis. Sudah ditawarkan sudah lama. Itu adalah program termasuk program yang ditambah Pak Prabowo dan Gerindra sejak 2009-2010. Kita sekarang jalankan, kita mengakui bahwa ada kelemahan dalam tata kelola MBG. Itu sudah diambil langkah, termasuk pergantian pimpinan dari BGN. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Kementerian Sosial serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah resmi memperluas uji coba sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Langkah reformasi birokrasi dan pelayanan publik terus digulirkan oleh pemerintah pusat. Sebanyak 42 kabupaten kota di Indonesia kini memasuki tahap perluasan uji coba sistem Perlinsos Digital, utamanya untuk program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan pangan non-tunai. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Vivi Aleda Yahya menegaskan, digitalisasi Bansos bukan hanya sekedar migrasi data manual ke aplikasi digital. Kementerian Komdigi berperan menyediakan jalur integrasi data atau jalan tol data antara kementerian dan lembaga seperti Dukcapil, BPJS, PLN hingga Samsat Korlantas agar verifikasi warga yang berhak dapat berjalan akuntabel dan transparan. Komdigi juga menitipkan pesan kepada media untuk turut menggaungkan literasi digital agar warga terhindar dari modus penipuan data pribadi. Digitalisasi Bansos ini bukan sekedar urusan migrasi ya, jadi pindah dari cara manual ke aplikasi digital, tapi ini adalah
tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Kan di 42 kabupaten kota dan salah satunya hari ini kami memulai di kota Surabaya, ya, salah satu dari 42 kota kabupaten yang menjadi tempat untuk kami melakukan uji coba dan melakukan tes terhadap proses digitalisasi nanti penyaluran bansos. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali dengan informasi mengenai diduga dipicu dendam ada seorang pria di Sleman, Kabupaten Yogyakarta yang menjadi korban pembacokan di rumahnya sendiri. Selengkapnya usut. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tim Resmo Polrestabes Surabaya menangkap 3 komplotan pencuri sepeda motor yang beraksi di sejumlah lokasi parkir di Surabaya, Jawa Timur. Ya, penangkapan ya pemirsa berlangsung di kawasan Jalan Tambak Lumpang, Surabaya, Jawa Timur. Saat akan diamankan, ketiga pelaku berupaya untuk kabur hingga memberikan perlawanan kepada aparat kepolisian. Karena dinilai membahayakan dan memiliki risiko untuk melarikan diri, polisi akhirnya memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan kaki para pelaku. Dari hasil penyelidikan, ketiga tersangka tercatat telah beraksi sebanyak 5 kali dengan sasaran utama sepeda motor yang terparkir di area kos-kosan dan tempat umum. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus pencurian sepeda motor ini untuk menelusuri kemungkinan adanya TKP dan jaringan penadah yang terlibat. Pemirsa, diduga dipicu oleh dendam, seorang pria di Sleman, Kabupaten Yogyakarta menjadi korban pembacokan di rumahnya sendiri. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berkaos hitam yang diketahui kakak beradik ini menganiaya STM hingga mengalami 12 luka bacok. Korban kemudian dibawa para pelaku ke rumah sakit, namun korban masih tetap dianiaya dan akhirnya melarikan diri. Beberapa saat kemudian, segerombolan orang yang diduga teman pelaku datang ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Berbekal rekaman kamera pengawas ini, tim unit reaksi cepat Polresta Sleman akhirnya menangkap 1 pelaku berinisial LFC. Sedangkan 1 pelaku lain yang merupakan adik tersangka berinisial CP masih buron. Adapun celurit yang digunakan untuk membacok merupakan milik korban yang direbut pelaku saat terjadi cekcok. Kami akan mengajak Anda untuk mendalami kasus ini. Kita segera bergabung dengan Ibda Yohanes Eko Saryono selaku Katim Resmob Satreskrim Polresta Sleman. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Ya, Pak Yohanes, kita ingin tahu kalau dari informasi yang kami bacakan tadi bahwa peristiwa ini dilatari oleh dendam pelaku kepada korban. Dendam seperti apa yang membuat para pelaku ini kemudian tega menganiaya korban sebegitu sadisnya, Pak? Ya, kalau dendamnya kami masih dalami karena antara salah satu pelaku dengan korban itu saling kenal sebelumnya, saling kenal dan teman akrab demikian. Oke, saling kenal dan teman akrab. Hubungannya apakah pekerjaan, kerabat, atau apa, Pak Yohanes? Hubungan sempat kerja sama. Maksudnya bekerja sama-sama di suatu swasta demikian. Oke, Pak Yohanes, yang cukup menarik adalah kedua pelaku ini merupakan kakak beradik, begitu ya? Bagaimana pelaku bisa meyakinkan saudaranya untuk bekerja sama dalam tanda kutip ya, menghabisi nyawa korban? Iya. Jadi
LFC ini, inisial LFC dengan CP ini memang kakak beradik untuk dimintai bantuan untuk mendatangi korban demikian. Ya. Oke. Lalu seperti apa bujuk rayunya? Apa ada iming-iming sesuatu, Jadi, Pak Yohanes? Oh tidak, itu masih coba kita dalami. Jadi waktu itu bertemu di pos ronda dengan LFC bersama dengan CP adiknya. Kemudian ada satu lagi rekannya namanya GP, GS dengan GS. Kemudian GS ini mengutarakan dendamnya kepada saudara korban demikian. Kemudian dibantu untuk mendatangi korban. Ya, Pak Yohanes, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Apakah masih dalam perawatan di rumah sakit? Karena mengingat ini luka bacoknya sampai 12 kali dan kemudian masih terus dianiaya oleh para pelaku. Kondisi korban saat ini masih di rumah sakit, namun sudah dibangsal untuk dilakukan perawatan dari tim medis, dari dokter. Jadi sudah berangsur-angsur membaik dengan 12 luka bacokan dan 12 jahitan, dijahit luka-lukanya demikian. Oke, Pak Yohanes, terakhir mungkin jerat hukum untuk para pelaku seperti apa? Jadi kami menerapkan pasal 262 dengan ancaman pidana 5 tahun dan pasal 466 ancaman 5 tahun tentang pengeroyokan, penganiayaan dengan senjata tajam. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Ibda Yohanes Eko Saryono dari Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Pak Yohanes. Selamat pagi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi amankan 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Usai dilempar dari lantai 2 di tempat biliar di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang terjadi pada 10 Mei 2026 lalu. Ya, pemirsa, 3 dari 8 pelaku pengeroyokan ditangkap oleh polisi bersama dengan unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. 2 pelaku ditangkap di wilayah Jakarta Barat dan Rangkas Bitung, Banten. 1 pelaku diserahkan pihak keluarga ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku tidak terima terlihat temannya dipukuli korban usai terlibat cekcok. Polisi juga masih melakukan pengejaran 5 pelaku lainnya, termasuk 1 pelaku yang melempar korban dari lantai 2. Pemirsa, warga Kota Dumai, Riau digegerkan dengan adanya penemuan sesosok jenazah perempuan yang berlumuran darah. Korban ditemukan tergeletak di sebuah pondok di pinggir Jalan Rapkan, kawasan Bukit Cahaya dengan luka parah di bagian kepala. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Nur Safika, 30 tahun, warga Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kota Dumai. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya parang, pisau cutter, juga gunting. Polres Dumai kini melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban, sekaligus mencari dalang di balik pembunuhan sadis ini. Kita ke kabar lainnya, setelah 5 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Gio, bocah berusia 11 tahun yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Kapuas.
Ya, korban ditemukan warga 3 km dari lokasi awal dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad korban ditemukan mengapung dan tersangkut di sebuah lanting milik warga di Desa Seihanju, Kabupaten Kapuas. Sebelumnya memang korban diketahui bermain dan berenang bersama teman-temannya di aliran Sungai Kapuas. Korban juga sempat terlihat duduk di tepi sungai, namun tak lama kemudian menghilang dan diduga kuat tenggelam. Warga yang menyadari kejadian tersebut sempat melakukan pencarian, namun korban tidak berhasil ditemukan. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan dialog utama kami mengenai Washington yang memberikan sinyal membuka jalan diplomasi. Presiden Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan damai antara Iran bisa tercapai dalam waktu dekat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kayaknya beberapa hari terakhir dunia sibuk sekali dengan banyaknya sekali update yang cepat sekali berubah begitu ya. Mulai dari respons dari Amerika yang mengatakan bahwa kesepakatan damai mungkin terjadi akhir pekan ini di Eropa. Langsung dibantah oleh Iran. Iran juga merespons dengan melakukan penutupan total Selat Hormuz. Walaupun Amerika Serikat tadi bilang bahwa kesepakatan akan mungkin terjadi, tapi juga blokade dari Amerika Serikat tetap terjadi juga di sana begitu. Jadi bingung nih. Ya, strategi apa yang sedang dimainkan oleh Donald Trump? Kita akan langsung bahas dengan narasumber yang sudah kami undang ke studio. Ada Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional Presiden University. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi Indonesia. Sehat ya Pak ya? Terima kasih. Oke, kemudian ada juga Mas Faisal Assegaf, analis Timur Tengah. Selamat pagi, Mas Pagi Faisal. Mbak Andi, Mas Reza. Jadi Reza ini Mas Faisal dan juga Pak Reza kabarnya adalah guru dan murid. Jadi sebelum tanya ke gurunya, saya mau tanya ke muridnya dulu nih, biar nanti bisa dicek oleh gurunya. Verifikasi langsung. Jadi Mas Faisal, kalau klaim Donald Trump mengatakan bahwa diplomasi sudah akan terjadi dan Iran sudah setuju dengan poin-poin diplomasi ini, kira-kira apakah ini bisa dipercaya? Karena kalau saya sebagai membayangkan diri saya sebagai warga Amerika, saya tidak percaya dengan presiden saya. Tapi saya sayangnya bukan warga Amerika, saya warga Indonesia. Gimana Mas Faisal? Saya rasa kita sudah tidak pantas lagi percaya kepada Presiden Donald Trump. Karena ini klaim setahu saya sudah ke-39 kali dia berbicara bahwa kesepakatan akan sebentar lagi, perjanjian damai dengan Iran sudah sebentar lagi akan dicapai. Jadi memang sulit untuk mempercayai perkataan Trump. Seperti kata sudah dibantah oleh Iran, tapi memang Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah menyatakan kepada media Iran bahwa memang ada MOU, ada nota kesepahaman. Ini kan kesepakatan awal, berbeda dengan perjanjian. Kalau kesepakatan awal sifatnya sementara dan tidak mengikat secara hukum, kalau perjanjian itu sudah jelas hak dan kewajiban dari peserta ke perjanjian, penanda tangan, dan juga ada konsekuensi hukumnya atau mengikat secara hukum. Jadi di situ ada 14 poin dalam nota kesepahaman itu, tapi belum ada satupun yang tersebar di publik. Jadi Araghchi tidak mau menyebarluaskan apa isi dari 14 poin itu. Tapi itu 14 poin sifatnya sementara dan itu mungkin bisa ditambah atau mungkin bisa dikurangi. Tapi yang jelas 14 poin. Nah kalau kita lihat selama ini apa saja tuntutan Amerika, itu yang disampaikan Araghchi adalah soal pengelolaan Selat Hormuz itu udah harga mati. Kalau Amerika kan Trump menuntut bahwa harus lagi seperti sebelum perang. Sedangkan menurut Araghchi kita tidak akan kembalikan lagi status Selat Hormuz seperti sebelum perang. Artinya undang-undang pengelolaan Selat Hormuz yang sudah disahkan parlemen Iran akhir Maret lalu itu tetap berlaku. Dan Araghchi sudah bilang kita dalam pembicaraan dengan Oman untuk berbagi hasil dari penerapan biaya lintas Selat Hormuz. Nah kalau kita lihat lagi tuntutan Amerika, kita tahu penghentian program uranium. Itu kan Amerika menuntut menghentikan itu sebagai syarat untuk berakhirnya perang dengan Iran. Nah kalau berbicara dari jajak pendapat bagaimana respon rakyat Iran terhadap semua tuntutan Amerika, itu 79,4% rakyat Iran, ini survei April, belum ada survei terbaru yang dilakukan terhadap rakyat Iran, ini untuk usia 15 tahun ke atas. Peserta surveinya di seluruh kota di Iran, itu 79,4% tidak setuju Iran menyerah terhadap tuntutan Amerika untuk menghentikan program nuklir. Nah kemudian sebanyak 73,7% mendukung apa yang disampaikan Araghchi, yaitu bahwa Selat Hormuz tidak boleh lagi bebas untuk dilayari seperti sebelum perang. Jadi
apa yang selama ini posisi Iran tidak menolak penghentian uranium, terus menolak kembali Selat Hormuz seperti sebelum perang, tidak ada bea lintas ataupun izin dari Garda Revolusi Islam Iran, itu didukung oleh rakyat Iran sebanyak 73,7%. Bahkan juga 64,2% rakyat Iran sebenarnya tidak setuju berunding dengan Amerika. Nah, ini diperkuat dengan hasil pertanyaan lainnya, bagaimana respon rakyat Iran terhadap angkatan bersenjata yang melancarkan serangan balasan terhadap semua serangan Amerika maupun Israel. Itu 86,2% rakyat Iran puas dengan respon angkatan bersenjata Iran ataupun Garda Revolusi dalam menanggapi atau melakukan serangan balasan terhadap segala serangan yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel. Oke, Pak Reza, tadi cukup menarik, Mas Faisal sempat bilang bahwa 39 kali ya, kantor berita Tasnim juga memberitakan bahwa 39 kali statement Trump selalu berbeda dan respons Iran pasti mengatakan bahwa jangan didengerin begitu ibaratnya, karena pasti akan berbeda lagi nantinya. Pak Reza, sebenarnya strategi apa yang diambil Amerika Serikat ketika memang tiba-tiba ada statement tersebut tidak akan melakukan penyerangan, lalu perundingan damai katanya sudah di ujung, begitu akan terjadi, apakah ada hubungannya juga dengan Amerika Serikat yang saat ini menjadi tuan rumah pesta bola dunia? Ya, dunia sedang fokus ke Amerika Serikat ya. Bola dunia itu kan, kalau kita ke negara Australia, bola itu religion itu. Bisa mengikat manusia dan bikin orang fokus dan bergerak sesuai dengan pesan-pesan dari bola tersebut ya. Tapi kalau kata secara teori, saya biasanya merujuk kepada Sun Tzu dalam bukunya The Art of War. Ya. Perilaku Amerika Serikat itu memang tujuannya itu adalah untuk membingungkan. Itu ada kata kunci deception ya. Kemudian ada kata kunci menggoyang stabilitas di Iran. Jadi ini ditujukan buat semua pihak sebenarnya. Karena kalau Trump bicarakan yang keluar trompet keras kan. Kemudian itu trompet itu bisa ke dalam negeri, bisa ke luar negeri. Kalau ke dalam negeri kan memperkuat posisi dia. Republik sekarang kan masih goyang. Kemudian demo masyarakat juga sangat tinggi. Nama baik dia juga sedang turun. Target kekhawatiran dia itu adalah MAGA dia nggak jalan, Make America Great Again nggak jalan. Kemudian juga salah-salah nanti Demokrat menang di pemilu setelah sehingga Republik itu menurun dan nanti dia kena impeach sekitar Desember dan Januari. Itu yang dia khawatirkan. Kan? Tapi kalau pesan dia itu ke Iran adalah terjadi pengkhianatan di kalangan Anda begitu. Di mana pesan dari Ayatullah itu tidak dimengerti sepenuhnya oleh kementerian, lembaga dan IRGC. Sehingga ini memang menggoyahkan ya. Secara teori itu maksudnya itu. Tapi juga kan Amerika juga tampaknya tahu bahwa Iran itu sangat kuat seperti Bang Faisal bilang tadi kan. Itu integrasi antara pemerintah dan masyarakatnya luar biasa. Prinsip marja'i taklid, kami senantiasa taat pada Anda, kami turutin apa saran-saran Anda, kami tidak akan menggoyang Anda, itu betul. Kemudian juga Iran itu sangat bangga dengan marwah, itu nggak bisa diganggu-gugat. Marwah kami sudah 4.000-an tahun sama tuannya dengan Cina, dan masa kami diganggu oleh Anda yang baru berdiri tanggal 4 Juli 1776 kan. Dan Amerika Serikat sudah nggak sabar ini. Mereka sangat mengharapkan adanya kesepakatan sekecil apapun. Karena sekarang 4 Juli ke depan, itu usia Amerika 250 tahun. Dia ingin memberikan kado, Trump ingin memberikan kado kepada negaranya, dan kado yang terindah itu adalah menang indah cepat melawan Iran. Sekecil apapun hasilnya, karena dia udah nggak sabar. Kita perhatikan ya, 4 Juli kan masih sekitar 3 mingguan lagi. Tapi kan perayaannya sudah berada di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan kedubes-kedubes Amerika Serikat di seluruh dunia, mereka sudah secara khusus memperingati hari kemerdekaan itu. Dan bagi mereka, bagi Amerika Serikat lebih cepat dari MOU itu jadi perjanjian, itu lebih baik. Karena itu konon sekarang kontingen Amerika Serikat sudah bergerak ke Geneva, dipimpin oleh J.D. Vance. Konon tokoh-tokohnya itu lagi, ada Kushner, ada Witkoff. Untuk perundingan? Ya. Saya belum tahu apakah perundingan ya. Tadi Bang Faisal sudah bilang kan ada pra-perundingan kan, perjanjian dulu kan, MOU dulu baru perundingan kan. Yang jelas kalau Donald Trump bilang itu perjalanan itu memang capek, 7 jam delegasi Amerika, kalau Iran itu sekitar 5 jam nyampe ke situ kan. Tapi entah itu namanya perundingan atau pertemuan, Iran itu selalu membawa delegasi kelas berat itu. Siapa aja? Ketua DPR-nya hadir, kemudian Menteri Luar Negerinya atau Wakil Menlunya ada, kemudian kepimpinan Bank Sentral ada, kemudian ahli-ahli nuklir ada, ahli-ahli keuangan Apakah ada. IRGC juga dilibatkan?
dalam file resmi saya nggak lihat nama itu kan, tapi kan bisa saja kan tokoh-tokohnya didatangkan dengan menggunakan label yang lain, misalnya diplomat senior misalnya. Tapi Iran sudah siap untuk berunding. Tapi Amerika Serikat kan biasa mengirim orang-orangnya loyalis Donald Trump kan. Jadi kalau orang loyalis itu kan pikirannya adalah take it or leave it. Saya ambil semuanya, atau kalau Anda enggak setuju sedikit pun, Anda akan saya anggap membangkang salah. Dan sedikit saja Amerika Serikat bisa menafsirkan adanya pembangkangan dari Iran, itu akan menjadi informasi global yang ujung-ujungnya mendiskreditkan Iran, dan itu bisa memenangkan Donald Trump di dalam negeri, terutama sekali dalam berurusan dengan Kongres nantinya. Oke. Mas Faisal, kalau Anda melihat kan Iran sendiri mengakui bahwa pernyataan atau narasi Donald Trump itu selalu berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa kemudian Iran selalu juga mengirimkan perwakilannya untuk melakukan perundingan atau perundingan dengan Amerika Serikat? Apa sebenarnya yang diharapkan dari pertemuan-pertemuan dengan Amerika Serikat kalau memang tidak ada kepercayaan antara keduanya? Ya, memang benar sejak perundingan tidak langsung di Islamabad April lalu kan memang sudah dinyatakan Abbas Araghchi, kita sudah tidak lagi percaya kepada Amerika. Kita datang ke Pakistan hanya untuk menghormati niat baik Pakistan sebagai moderator. Nah, kenapa Iran terus menanggapi tawaran berunding? Karena memang yang butuh berunding ini kan Amerika Serikat ketimbang Iran. Sebab pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, tidak pernah berbicara soal menghentikan perang, gencatan senjata, atau berunding dengan Amerika Serikat. Di sini artinya Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iran itu bukan ancaman. Seperti yang digaungkan atau dituduhkan oleh Amerika, kampanye negatif oleh Amerika dan Israel kepada dunia, bahwa Iran ini ancaman bagi perdamaian global maupun keamanan di kawasan Timur Tengah. Tapi kenyataannya sejak berdiri Republik Islam Iran 1979, Iran tidak pernah melancarkan agresi kepada negara lain. Sedangkan Amerika, Israel sudah berkali-kali melancarkan agresi yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Itu yang pertama. Yang kedua artinya Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Iran itu tidak suka perang. Mereka sebenarnya ingin damai. Makanya kenapa mereka melakukan perundingan damai berkali-kali sebelum agresi 28 Februari, terus juga sebelum perang 12 hari Juni tahun lalu, itu kan Iran selalu mau berunding. Iran selalu mau membuka diri untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka sedang mengembangkan senjata nuklir tidak pernah terbukti. Jadi memang ini menunjukkan bahwa Iran itu ingin menunjukkan kami ini negara yang baik, kami ini negara yang menghormati hukum internasional, dan kami tidak ingin seperti Amerika maupun Israel yang menuduh orang lain tapi tidak pernah terbukti. Malah sebenarnya mereka lah yang melakukan tuduhan yang dituduhkan kepada negara seperti Iran. Oke, Mas Faisal, kalau tadi Pak Reza sempat bilang bahwa perwakilan dari Amerika Serikat, salah satunya Wapres J.D. Vance juga sudah berjalan atau dalam perjalanan menuju Eropa begitu. Bagaimana perwakilan dari Iran sendiri, siapa yang nantinya menghadiri di sana? Kalau kita lihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, itu memang belum ada finalisasi dari draft nota kesepahaman. Jadi memang 14 poin itu belum final, makanya Abbas Araghchi belum mengumumkan kepada publik apa saja yang dihasilkan. Apalagi di lembaga Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran masih ada pro dan kontra. Jadi kan memang semua keputusan akhir dalam isu strategis itu direview atau dilihat kembali oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelum dimintakan persetujuan kepada pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei. Di Dewan Keamanan Nasional tertinggi atau SNSC itu masih ada pro kontra. Ada pihak yang setuju dengan 14 poin dari nota kesepahaman itu, ada juga yang menolak nota kesepahaman itu sendiri. Nah, persoalannya adalah kita belum tahu apa sih isinya. Tapi kalau kita lihat tuntutan pasti sama. Amerika ingin Selat Hormuz dibuka. Araghchi sudah bilang, apalagi ada hukum positif yang sudah berlaku sejak awal April lalu bahwa tidak lagi sama status rezim atau tata kelola Selat Hormuz. Nah, kemudian juga soal penghentian pengayaan uranium. Kita tahu Iran menolak tuntutan itu. Dalam tawar-menawar yang bocor itu di Islamabad April lalu, Iran hanya mau 5 tahun menghentikan, sedangkan Amerika menuntut 20 tahun. Jadi memang tidak ada rencana menghentikan total program pengayaan uranium. Nah, sama juga dengan tuntutan program produksi peluru kendali balistik. Itu kan salah satu senjata
senjata pamungkas Iran. Kita lihat dalam perang ini seluruh peluru kendali balistik hipersonik Iran berhasil menghantam target-target baik pangkalan militer maupun target-target sensitif dan penting di Israel. Oke, Pak Reza, kira-kira nanti kalau memang terjadi pertemuan tersebut antara delegasi Amerika Serikat dan juga Iran, kira-kira siapa yang akan melonggarkan poin-poin MOU yang sedang dibawa oleh masing-masing pihak? Tapi nanti kita bahas usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Iran bersama warga negara Indonesia di Iran. Bergabung bersama kami Ade Zahara Marwan. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Assalamualaikum Mas Reza dan Mbak Mala, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Ade. Mungkin audionya bisa dibuka Mbak Ade. Baik, Mbak Ade, informasi yang beredar di dunia internasional memang cukup membingungkan. Baik, Mbak Ade sudah dengar suara kami? Sudah jelas? Iya, sekarang suaranya sudah jelas. Baik, ya, Mbak Ade, dunia internasional sangat bingung begitu, di mana Trump mengklaim bahwa kesepakatan damai kemungkinan akan terjadi akhir pekan ini, tapi di sisi lain Teheran masih belum memberikan respons begitu. Bagaimana media lokal Iran mengcapture informasi tersebut, Mbak Ade? Karena pengalaman yang sebelumnya, sikap Trump yang selalu bisa dikatakan selalu berubah dan tidak bisa ditebak, media maupun masyarakat Iran menganggap bahwa semuanya tidak bisa diduga, tidak bisa ditebak dan tidak percaya sama sekali dengan semua pernyataan Trump. Namun begitu, militer Iran tetap siap dengan opsi jika serangan kembali terjadi. Ya, Mbak Ade, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa Iran sudah menyetujui untuk kemudian melakukan kesepakatan yang bahkan bisa ditandatangani pada akhir pekan ini. Dan selama ini kan kita tahu yang menjadi kebuntuan dalam diplomasi adalah pembukaan Selat Hormuz dan juga pengayaan uranium. Bagaimana kemudian pemberitaan di sana terkait dengan kesepakatan pembukaan Selat Hormuz dan juga pengayaan uranium? Apakah benar Iran menyetujui? Tidak, itu sama sekali tidak benar. Selat Hormuz sejak 2 hari lalu itu ditutup total. Kalau sebelumnya Selat Hormuz dibuka, tapi dengan syarat ada izin dari militer Iran. Namun untuk 2 hari ini Selat Hormuz total ditutup seperti itu, dan kemarin sempat ada satu kapal yang mencoba untuk kabur dan langkah militer diambil oleh aparat yang ada di sana. Begitu juga kejadian kemarin, satu buah kapal militer Amerika yang jaraknya sekitar 1000 km kurang lebih, itu juga mencoba mendekat, lalu Iran mengambil langkah militer juga dengan menembak kapal militer tersebut, dan seperti itu kondisi Hormuz saat ini. Jadi sama sekali Iran tidak terima untuk memberikan mengembalikan Selat Hormuz seperti kondisi sebelumnya. Oke. Mbak Ade, kita tahu intensitas ini cukup meningkat setelah jatuhnya helikopter Apache milik Amerika Serikat begitu ya. Respons saling serang juga terjadi, baik itu dari Iran menuju Israel, serangan ke Amerika Serikat dan sebagainya begitu ya. Bagaimana kondisi terkini selama 24 jam terakhir di Iran, Mbak Ade? Anda bisa berikan update-nya kepada kami. Setelah Apache itu ditembak, memang terjadi beberapa serangan, dan namun tidak separah yang diberitakan ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya beberapa ledakan di beberapa kota di selatan Iran. Namun begitu, kondisi sejak kemarin sangat aman, tidak ada serangan dari Amerika maupun Israel, begitu juga sebaliknya. Kabar terakhir beberapa jam yang lalu terdengar ada ledakan di kota Sirik. Kota Sirik itu di Hormuz.
Namun itu terkait dengan serangan seperti militer Iran yang bertugas di Hormuz mengamankan, karena mungkin ada beberapa kapal yang mencoba untuk lewat tanpa izin seperti itu. Tapi serangan dari pihak Amerika atau Israel tidak ada sejak kemarin. Baik, Mbak Desa Marwan, terima kasih atas informasinya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, Mbak Ade. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan narasumber kita. Ada Pak Reza dan juga Mas Faisal, namun kita harus jeda terlebih dahulu saat lagi. Kembali kita lanjutkan dialognya, Pak Reza. Tadi kita sempat berdialog dengan warga negara Indonesia di Iran yang mengatakan memang beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir, Selat Hormuz ditutup total, tidak seperti sebelumnya. Dampak internasional yang terasa selama 2 hari terakhir ini apa? Itu harga minyak tetap tidak akan turun, satu. Kemudian ada ketegangan psikologis bagi negara-negara yang kapalnya tertahan. Dan mereka harus memikirkan nyawa awak kapal kan, dan juga bagaimana hajat hidup awak kapal tersebut. Kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai para pemikir-pemikir energi dunia, mereka sudah langsung membuat suatu skenario hipotetis. Ini perundingan itu nggak akan jalan, Hormuz tetap seperti itu, otomatis perundingan itu tidak akan bergerak dari posisi awal. Apalagi kita perhatikan serangan Amerika Serikat lewat Tomahawk, itu peluru kendali yang terbang sesuai dengan kontur bumi. Itu sudah sampai sasarannya. Kemudian juga Amerika Serikat juga melakukan penghukuman atas kapal-kapal yang dianggapnya tidak mengikuti aturan Amerika Serikat, yang jaraknya 15 ribuan kilo dari Hormuz. Ini menunjukkan perundingan ini akan kembali gagal karena prakondisinya sudah tidak ideal. Amerika Serikat selalu mengakukan ancaman langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga Israel juga senantiasa melakukan aksi penghukuman di Gaza dan di Lebanon. Saya pikir Iran tampaknya sudah siap orang-orangnya, tapi mereka akan berpikir perundingan ini tidak akan berujung. Tidak ada toleransi dari kedua negara. Amerika Serikat tetap ngotot dan Iran juga akan tetap bersikap jangan ganggu kedaulatan kami. Kedaulatan kami itu ada di nuklir dan juga ada di Hormuz. Pak Reza, walaupun kalau ya, Iran tetap dalam pendiriannya bahwa tidak mau diganggu kedaulatannya, kira-kira apakah Amerika Serikat yang akan melonggarkan poin-poin persyaratannya saat pertemuan nanti? Teorinya memang begitu. Harapan Iran kan ada 2 tahap. Nanti kita bicara soal Hormuz dan juga soal nuklir setelah Anda bayar dulu dong kerugian yang kami derita dari tahun 79. Kemudian juga Anda mengembalikan juga uang-uang kami yang Anda tahan begitu. Kemudian juga Anda menarik diri dari basis-basis militer yang ada sekarang dan nggak akan datang lagi. Anda jangan ngancam-ngancam kami dari luar perairan internasional. Ini permintaan Iran dan itu wajar karena mereka ada negara yang dihancurkan oleh Amerika Serikat dan Israel tanggal 28 Februari silam. Ini kan suatu aneh. Negara besar menghantam negara kecil, menghancurkan negara kecil, akan membinasakan peradaban negara kecil, kemudian dilawan dengan hukum internasional, kemudian malah menentukan aturan-aturan perdamaian. Kalau Iran tidak keras seperti ini, maka dunia itu akan terbiasa begitu. Di mana negara yang besar mempermainkan hukum internasional dan juga mempermainkan hukum-hukum perdamaian. Ini akan jadi Iran ini tampaknya mungkin kalah secara taktis, tapi dia menang secara strategis. Dunia bisa melihat bahwa negara yang istilahnya tuh adigungna itu hendaknya mawas diri, tidak sembarangan mempersulit hidup negara lain. Oke, Mas Faisal, kalau kita lihat bagaimana respons dari negara-negara Teluk saat ini, ketika memang tadi ada klaim bahwa kesepakatan akan segera terjadi, tapi di sisi lain Iran tetap dengan 2 poin utama yang selalu dipegang teguh, tidak akan dinegosiasi mengenai pengayaan uranium dan juga penjagaan Selat Hormuz. Ya, kalau untuk negara-negara atau para pemimpin negara Arab Teluk itu kan ada 6 negara Arab. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dengan Oman. Untuk para pemimpin negara Arab Teluk yang merasa dalam perang ini Iran sebagai ancaman, tentu mereka akan terus mendukung Trump untuk melanjutkan perang, untuk menghancurkan rezim mullah di Iran. Tapi kalau kita lihat dari 4 negara Arab Teluk itu Qatar dengan Oman bersifat netral. Oman memang dari dulu terkenal netral, makanya selalu menjadi mediator. Sempat diancam juga oleh Amerika Serikat. Iya, memang sempat diancam juga karena kenetralannya dianggap karena diajak untuk bekerja sama untuk Selat Hormuz. Tapi kita tahu ada berita Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait yang setuju agar perang dengan Iran
dilanjutkan. Jadi untuk membuat Iran lumpuh, membuat Iran lemah. Tapi memang kalau kita lihat di sini, kenapa Iran akhirnya memunculkan tuntutan yang paling tinggi atau maksimal? Karena Iran ingin mengetes kejujuran Amerika. Amerika kan tidak bisa dipercaya. Cara ngetesnya ya harus kasih tuntutan yang maksimal baru bisa dipercaya. Yang kedua, Iran ingin menunjukkan kalau jadi korban begini loh. Jadi korban itu tidak boleh menyerah terhadap pelaku, kan itu yang seharusnya. Harusnya pelaku yang dikenai sanksi. Makanya semua tuntutan Iran itu adalah tuntutan yang wajar sebagai korban. Mereka minta agresi dihentikan, bukan hanya di Iran, tapi juga di Gaza, Lebanon atau front lainnya. Yang itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Iran, tapi untuk kepentingan pihak-pihak atau bangsa-bangsa yang memang lemah dalam menghadapi agresi militer Amerika maupun Israel, kayak di Gaza, kemudian juga di Lebanon. Terus tuntutan Iran membayar kompensasi. Itu kan sanksi buat pelaku bagi Amerika. Itu kalau tidak salah terakhir itu lebih dari 300 miliar dolar yang diminta oleh Iran. Tapi itu katanya uangnya mau dibangun untuk membangun negara-negara Turki yang terdampak kemarin. Iya. Oh iya. Itu agak sedikit ngaco juga. Iya, memang ngaco Trump. Jadi memang yang diminta oleh Iran itu, jadi Iran ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya sebagai korban menghadapi agresor atau negara yang sewenang-wenang. Seperti itu. Iya, Mas Faisal. Tapi kalau bisa kita bilang, apakah mustahil pembukaan Selat Hormuz dan juga uranium ini akan dititipkan ke negara ketiga misalnya untuk bisa mencapai kesepakatan damai? Mustahil berarti? Mustahil. Karena Iran sudah menunjukkan kita ini sebagai negara merdeka dan berdaulat tidak mau tunduk terhadap tekanan negara lain yang merugikan kepentingan nasional. Jadi itu memang bagian dari kepentingan nasional. Ya seharusnya seperti itulah negara-negara, semua negara dunia bagaimana menghadapi negara kuat ya seharusnya seperti itu, memiliki marwah. Oke, Mas Faisal, satu juga yang cukup menarik adalah Amerika Serikat menekankan kembali terkait dengan Abraham Accord. Begitu. Tanggapan dari negara-negara Teluk sampai saat ini seperti apa? Mereka tegas juga menolak itu? Kalau kita lihat perjanjian Ibrahim ini kan ditandatangani kalau tidak salah pertengahan Agustus 2020. Ini memang salah satu proyek Trump untuk sebagai Trump untuk memberikan menunjukkan bahwa dia memang presiden Amerika paling berjasa bagi Israel. Kan setelah sebelumnya kan 1979 itu Mesir, terus kemudian Yordania, negara Arab, dua negara Arab pertama kan itu. Mesir dengan Yordania yang membina hubungan diplomatik. Kemudian dilanjutkan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Sebenarnya ada Sudan yang sudah oke pada 2020, cuma karena ada perang saudara setelah Umar al-Bashir jatuh April 2019 akhirnya tidak bisa melanjutkan ke secara praktis atau prakteknya. Secara teori mereka sudah setuju. Ya ini yang memang diharapkan oleh Trump, semakin banyak negara muslim, Arab atau muslim lainnya, non-Arab, itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, itu sebenarnya membuat tekanan terhadap isu Palestina, ya Palestina semakin melemah. Jadi isu Palestina akan semakin terpinggirkan, karena memang ya sebenarnya para pemimpin negara Arab dan muslim sebenarnya sudah capek menghadapi isu Palestina. Karena ya itu tadi, terlalu kusut isu Palestina ini. Mau dimulai dengan solusi dua negara, ada kita tahu blokade Gaza dari 2007. Dan Iran pun menolak itu. Iran menolak itu. Terus juga kita berbicara solusi dua negara, tapi masih ada tembok pemisah seperti tembok Berlin di tepi barat yang dibangun Israel sejak 2002, panjangnya 750 km. Mau berbicara tentang kemerdekaan Palestina, tapi masih ada permukiman Yahudi di tepi barat. Itu jumlahnya lebih dari 250 permukiman. Itu ilegal secara hukum internasional dan dihuni paling tidak 600.000 warga Yahudi Israel. Jadi memang inilah yang diinginkan Trump. Semakin banyak negara Muslim menjalin relasi resmi dengan Israel, itu artinya semakin jauh impian Palestina untuk merdeka. Dan kalau kita tahu itu dua target utama yang menjadi proyek normalisasi itu adalah Arab Saudi dengan Indonesia. Karena posisi mereka penting di dunia Islam dan posisi mereka penting secara ekonomi. Kompleks juga termasuk kalau bicara Board of Peace begitu ya, Donald Trump juga masuk ke dalam sana. Ini semakin menambah keruwetan begitu ya. Ya memang benar kalau Iran bilang kita tidak percaya lagi Amerika, ya Trump bilang suka damai, tapi ternyata dia suka perang. Apalagi Kementerian Pertahanan sudah diubah jadi Kementerian Perang. Baik, terima kasih Mas Faisal, terima kasih Pak Reza. Kalau kata Pak Reza tadi sepertinya memang agak sulit mencapai kesepakatan dalam perundingan ini kalau masing-masing masih dalam pendiriannya. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Mas Faisal sekali lagi. Pemirsa, kita akhiri jumpa kita hari ini. Kami akan kembali besok pagi, setiap harinya menemani Anda dengan beragam informasi 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Reza Baluel. Saya Nikumala, terima kasih, sampai jumpa.